Sayangku, hapuslah air matamu, kan ku isi harimu dengan cintaku. Sayangku, bawaku dalam hidupmu, kan ku obati luka di dalam batinmu. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya kedatangan teman-teman saya, anak muda semua ini, dan kita semuanya juga menjadi lebih muda. Teman-teman dari Evana Band. Mereka datang ke sini itu karena boleh dilepas nggak apa-apa. Teman-teman ini karena tadi sudah divaksin karena disuntik di rumahnya sendiri-sendiri. Penyuntik ayam ya. Oke. Yang penting kita sudah jaga protokol kesehatan, sudah cuci tangan, tadi sudah pakai hand sanitizer, dan tidak lupa pakai masker kemana-mana ya teman-teman. Baik, ini teman-teman Evana Band ini sejarahnya panjang, tetapi kali ini nanti biar mereka sendiri yang bercerita. Tapi yang paling membahagiakan teman-teman adalah bahwa justru di saat corona itu mereka karyanya lahir brujul-brujul. Berarti sudah ada dua ini yang saya tahu kemarin. Yang pertama Januari itu sempat ditulis di beberapa media seperti Kedaulatan Rakyat juga ya kalau nggak salah. Ini hari ini kayaknya mau launching lagi katanya. Oke, sekarang kenalan dulu dengan siapa saja satu persatu. Perkenalan sendiri supaya nanti tes nama, kemudian bisa asalnya dari mana, pegang gitar, atau bass, atau listrik. Halo teman-teman, saya Yoga di sini di Evana sebagai vokalis, asal dari Bantul. Saya Agung Jendro di posisi drum, sama tempat tinggalnya di Bantul juga. Saya Fauza, posisi gitar, aslinya dari Kulon Progo. Woi, mantap, ada yang dari Kulon Progo. Dulu ada yang dari mana lagi? Ini ada yang tidak datang ya? Ada. Siapa yang tidak datang? Yang nggak datang Wahyu itu pemain bass, sama Lukas gitaris, dia baru main. Oke, dua-duanya juga orang Bantul, Kulon Progo di Bantul sama Wahyu Bantul, Lukasnya Jogja. lengkap nih, berarti Evana Band itu mewakili Yogyakarta. Bukan gitu. Wah, Gunung Kidul. Kalau teman-teman dari Gunung Kidul ada yang mendaftar, manajer sudah ada belum? Wah, sudah ada kan jadi. Kalau sudah ada manajer kan jadi nanti tambahan yang lain gitu ya. Road manager loh misalnya. Oke, teman-teman, Evana sebenarnya kapan sih terbentuknya? Pertama kali? Evana itu pertama kali sebelum COVID waktu itu, COVID di Jogja, di Indonesia ya, terutama 3 Februari 2020. Sebulan pas sebelum COVID di Indonesia itu. Oke. Udah. Sebelum di lockdown. Sebelum di lockdown. Di lockdown secara nasional ya. Padahal belum datang. Sudah. Oke. Tapi sebelum Evana lahir, apakah ada cerita misalnya sebelumnya ada band apa atau embrionya, atau memang benar-benar muncul? Jadi awalnya itu dari sebenarnya bandnya udah lama, kalau aku pribadi udah lama. Cuman pengen ngeband lagi sama Fauza ini dari idenya dari 2019. Cuman karena nggak ketemu sama beberapa playernya itu yang susah, tak berbulan-bulan tak nyari, terus aku sendiri mutusin untuk gimana kalau personel itu nggak saling kenal gitu. Malah ada yang lewat online, ada yang ketemu. Berarti rekrutmen gitu? Ada yang lewat online, ada yang ketemu di jalan langsung sama band aku ada juga. Sampai ketemu awalnya tuh 5 orang, Fauza, aku, terus sama Wahyu, Lukas, sama satu lagi vokalis yang lama namanya Safi, yang sekarang udah pulang ke Kediri aslinya karena ada corona terlockdown di sana. Sampai detik ini nggak bisa kesini. Kembali, besok vokalisnya double. Oke, lanjut jadi sebenarnya secara embrio belum pernah ketemu ya. Teman-teman ini justru dari lingkungannya belum pernah ketemu satu sama sekali. Cuma mungkin aku berdiri yang di tengah-tengah. Oke, yang punya inisiasi untuk mendirikan Evana ini Agung gitu ya. Rekrutmen dari online, dari pertemuan ketemu, terus kemudian ada latihan atau gimana prosesnya? Ada beberapa sesi jamming waktu itu. Juga plannya juga berbeda. Terusnya kita harus pilah-pilah kan waktu itu, terus hanya yang benar-benar klik itu yang kita berlima itu. Yang posisi terakhir. Jadi ada sempat audisi gitu untuk playernya? Semuanya gitu? Ya, ketemu satu sama lain, kita lihat dulu orangnya. Kalau skill sih kita nggak membatasi ya, tapi lebih ke chemistry pertemanan gitu. Jadi biar feel-nya dapat, kemudian biar bisa jadi sebuah
institusi band tadi ya. Awal terbentuk Evana itu apakah langsung memang kemudian ingin membuat lagu sendiri atau saat itu awalnya memainkan lagu orang-orang lain atau band-band? Dari awal pengennya lagu sendiri karena Oke. konsep kita lebih menghargai karya-karya. Karena banyak orang yang sebenarnya lupa akan jati diri, terus sebenarnya kreativitas itu bisa gitu kita memunculkan. Jadi gimana caranya kita pasti bikin lagu ya sembarang, yang penting kita tetap berkarya gitu aja. Oke, mungkin sebelum siapa Fauzan apa sih Fauzan, kenapa tertarik bergabung? Sebenarnya awalnya kan udah ngeband lama sama si Agung. Oh, malah sudah lama gitu. Maksudnya udah sempat bikin genre pop atau apa, tapi kan kayaknya setelah kita ngeband lama terus personilnya ada yang berhenti, terus Keluar masuk. tapi kita masih pengen ngeband. Terus kayaknya basicnya kan kita udah tahu pop, kita pernah ngejamah beberapa genre, terus kayaknya genre ini Melayu ini kayaknya sampai Dari riset. dari riset. Oh, iya. Melakukan riset itu. Kayak Melayu itu kayaknya mau sampai kapanpun tetap di Indonesia itu emang basicnya orang Melayu, jadi pendengarnya pasti sampai kapanpun bakal Suka dengan musik pop Melayu gitu. Jadi tadi tuh lupa saya tanyakan, aliran musiknya Evana Band ini adalah pop Melayu. Golek dhewe. Artinya apa golek dhewe? Kalau orang bilang mesti pop alternatif, cuman sebenarnya kita masih tambahnya di pop Melayu. Malah ke Melayunya ya. Karena ya Sebenarnya perbedaannya apa sih? Kalau pop yang pop banget sama pop yang Melayu sama, dan kenapa pilihannya pop? Kalau tadi pakai punya riset tadi ya, di Melayunya kita sedikit ada riset dari dulu waktu kita ngeband dulu sampai kita membentuk Evana. Kalau popnya itu mungkin ya karena kita pengen ringan aja gitu, santai listening, faktor mendayu-dayu. Faktor uki apa? Capek buat mikir kan, yang gampang-gampang. Oke. Kalau Yoga pertama kali melihat informasi Evana dari mana dulu? Aku pertama kali dihubungi sama Mas Agung itu dari temanku. Dari temannya? Iya, karena Mas Agung kan sedang mencari personil kan untuk menggantikan posisinya Mas Safi, vokalisnya lama. Terus di chat sama temanku gitu, Mas Yoga ada temanku yang pengen kenalan gitu. Ada perlu apa? Ternyata cowok. Ternyata cowok. Dan berharapnya cewek. Ganti kamu. Dan akhirnya soal di chat katanya ada mau cari vokalis, ya udah dicoba. Pas pertemuan pertama udah klik aja sama, dikasih tahu pop Melayu juga aku senang sama cocok sama musiknya sama genre-nya juga. Akhirnya ya udah natural aja langsung sampai sekarang. Dari bulan pertama kali gabung tuh September 2020 itu. September 2020. Jadi Evana udah jalan dulu ya. beberapa bulan. Oh tadi ya, terus Iya. ada perlukiran karena terlockdown dari perlukiran karena terlockdown. Bagaimanapun harus jalan nih. Oke, dari situ. Tapi ada nggak mungkin pengalaman Mas juga sebelum ikut di Evana ini, misalnya mungkin udah ikut band lain atau bagaimana itu sebelumnya? Jujur ini band pertama kali yang Justru pertama aku ikuti, yang serius ya Mas. Oke. Karena Oh gitu ya. Ini terakhir ya. Pertama terakhir. Ya, harus pertama dan terakhir. Dulu sih pernah ngeband cuma zaman SMP, maksudnya cuma sekedar gitu ya. ekstrakurikuler gitu belum ada mengarah untuk mewujudkan mimpi. Kalau ini kan Evana ini kita udah jelas tujuannya, ada target, ada produktivitas yang dijalankan. Oke. Aku mungkin kalau bicara Evana, karena kemudian terbentuk 1 bulan sebelum corona, itu pas di awal-awal tuh kemarin ngapain apa? Sebelum ada corona ya ini. Sebulan itu udah yang pasti kita sama seperti band-band pada umumnya awal gitu ya. Cover pasti. Iya. Terus kita pasti bakal promosi, entah itu event apapun kita masuk. Udah main 1 kali ya. Di mana? Di Bose. Di Bose. 1 kali, ada beberapa titik lagi, cuman ya itu tadi terbentuk langsung lockdown. Oke. Sama ada beberapa mau recording, waktu itu mau recording juga sama Sapi, cuman karena kondisinya ya lockdown itu terus kita berrehat
setengah bulannya tuh Safi masih di sini. Kita mau cek ternyata keluarganya di sana pulang Menghendaki. karena di mana-mana kan waktu itu Iya. bertanya besar pulang, ya udah kita langsung stop sebulan gitu, stop sebulan. Dan nggak ngapa-ngapain selama corona. Terus sempat kita kontrak sama beberapa satu talent nih, Neneng namanya, Neneng Ayu, jadi vokalisnya cewek. Oke. Emang sengaja karena menunggu si keputusan Safi itu mau pulang ke Jogja atau enggak. Terus apa tidak? Terus kontrak 2 bulan kalau nggak salah waktu itu setelah. Additional player gitu ya. Terus kita di kontraknya itu kita cuma bikin konten sama manggung 2 kali misalnya. 2 hari terus ternyata Safi mutusin untuk nggak bisa kesini lagi. Terus waktu itu sudah menyerahkan intinya keputusan ke teman-teman Evana yang lain. Nah waktu itu sempat aku juga frustasi kan karena maksudnya sebenarnya teman vokalis banyak, cuman yang dibutuhkan Evana itu Iya, gimana? ya cuma mungkin satu ya di Jogja itu cuma ada 2 atau 3 orang, jadi mungkin kita memilih cuma satu. Aku udah kepikiran waktu wah bubar wae kok ya. Udah susah Sempat banget. berpikir bubar. Iya, susah tuh karena udah pusing banget. Nggak sengaja aku ngechat orang yang orangnya juga nggak dekat sih, nggak dekat, terus dia ngasih saran gitu, langsung aku ini dapat juga. Waktu pertama kali juga sempat takut ya. Takut, saya belum pernah Belum ngefans. pernah, oke. Manggung itu belum pernah. Nggak ada jam terbang sama sekali. Buat yakinin yoga itu juga agak aneh sih. Ada prosesnya. Prosesnya, sama. iya. Ibaratnya cuma di rumah nyanyi biasa di kamar mandi gitu. Ikut saya. Nggak bisa ya. Cuman gitu kan. Kalau bicara di selama corona kemudian yang dilakukan setelah masuk etapa corona berarti fokusnya kemana selain karena Waktu manajemen sama grupnya, personel grup? yang bandnya apa? Ya Ben, Evananya Evana. apa yang dilakukan Setelah corona. masuk selama corona ini? Setelah corona, yaitu kita kontrak sama Neneng Ayu untuk beberapa 2 bulan kalau setelah itu 2 atau 1 event lupa, sama project lagu, 1 lagu yang dibawain sama Neneng itu. Terus setelah kontrak itu habis itu langsung kita akun lagi. Sebulan kalau salah. Sempat ngisi Selasa Sastra kan ya kalau nggak salah? Itu- kamu ada kamu? Itu sudah kamu ya? Sudah juga. Sudah kamu ya? Lupa aku. Waktu itu baru tugas di Purworejo. Berarti jauh. Ada penggantinya. Jauh gantinya digantikan additional player padahal yang duwe. Kok rata kok yang duwe. Jadi sempat teman-teman Evana ini sempat manggung juga di acara Selasa Sastra dan itu terbatas karena sudah masuk masa corona ya. Dan sekedar untuk karena saat itu belum ada larangan untuk acara malam hari sama kumpul yang cukup massal, kita juga terbatasi juga saat itu, cuma nggak nyampe 30 orang untuk tapping supaya Selasa Sastra jalan teman-teman Evana kita undang untuk misi di acara tersebut gitu. Bagus-bagus lagunya, saya senang. Diupload juga kalau nggak salah saya lupa edisi berapa. Oke, mungkin kita masuk ke kemudian kan selama corona membuat lagu. Nah, kita cerita-cerita dulu ini. Lagu pertama itu yang diciptakan kemarin judulnya apa itu yang pas di media massa? Yang rilis Cukup pertama. heboh, ya. Sebenarnya lagunya itu malah awalnya yang kita rilis, maksudnya kita publish itu malah lagu yang baru ini. Yang Yang kita Fauza. Oke. Itu sebenarnya tuh lagunya tuh dari awal Evana kebentuk langsung Fauza ini kasih lagu ya yang dirilis. Yang nyiptakan Fauza. Yang rilis bulan ini. Yang pernah itu yang menciptain Fauza, lagunya udah lama. Awal kali Evana. Terus karena waktu itu jarak waktu yang lama kan, kalau misal pun itu kita nggak ganti vokalis kan pasti recording yang lagu takkan pernah, cuma karena ada pergantian itu jadi kita rombak lagi. Sebenarnya yang versi yoga. Secara konsep sebenarnya sama itu tapi judul ceritanya. Cuman karena karakter vokalnya agak beda, jadi kita mulai lagi. Terus yang lagu pertama yang kita rilis Januari itu Melepas Rindu itu aku yang bikin. Melepas Rindu itu. Oke, cerita dulu tentang Melepas Rindu. Siapa yang dilepas rindunya? Kasihan ya lo. Kenapa kamu buat lagu Melepas Rindu? Ini tak boleh gini, jangan-jangan karena istri gua. Enggak. Jadi Melepas Rindu itu apa ya? Bilang kisahnya pasti semua pernah merasakan. Iya. Pernah merasakan di mana sebuah kedua dengan hal-hal yang sudah sebenarnya yang sudah lalu gitu loh. Maksudnya nggak harus sama seorang juga sebenarnya. Aku mengartikannya tuh misal. Tapi lebih asik kalau seseorang loh. Iya. Lebih mudah untuk membayangkannya. Istilahnya cuma kita nostalgia aja sama masa lalu. Oke. Lepas rindu. Gitu ya. Itu ceritanya tentang itu. Jadi Ringan. lagu. Kira-kira gimana nih? Bisa nyanyikan nggak lu?
Coba dinyanyikan liriknya, betul biar kita lupa terus spoiler. Sudah lama aku menunggu, rasa ingin bertemu kamu. Ada rindu yang tak pernah kau tahu. Gue kayak gitu ya nama itu yang dirilis Januari Januari 9 juga. sudah dibuat video klipnya atau Video lirik official. video lirik official. Oke. Di apa namanya di YouTube-nya? Evana Evana Band ya. Teman-teman silakan dicek nanti Evana Band YouTube-nya. Cek di situ lagunya yang melepas rindu tadi, teman-teman yang pengen melepas rindu seperti aku. Silakan. Ini pokoknya nanti biar chatnya menarik. Silakan untuk bisa menikmati lagu seperti yang dinyanyikan oleh Om Yoga tadi. Oh, Mas Yoga. Mas Yoga dari asik ya. Aduh, aku yang pengen dari lagu itu. Aduh, nostalgia dulu. Gimana ketika video lirik yang pertama itu di launching Januari? Kalau yang pertama itu responnya bagus. Maksudnya di luar ekspektasi kita, karena kan kita band awal, kita belum pernah melakukan hal itu. Kita cuma terus di waktu itu di rumah, tapi kita bikin sebuah acara streaming gitu. Itu alhamdulillah kita ya kalau di luar ekspektasi banyak yang suka gitu ya. Artinya kemudian responnya menarik gitu ya. Responnya bagus. Sayangnya pandemi jadi nggak diundang. Kondisinya seperti itu. Mungkin kalau nggak pandemi kan kita udah promo, udah kita bikin acara. Beberapa sekolah datangi gitu kan nggak pandemi ya. Pengennya begitu ya. Karena kalau sekolah anak SMA dulu memang harusnya undang band. Kalau ciri-ciri itu apa? Oh cari-cari. Cari mungil. Oke, atau terus kemudian lanjut ke lagu kedua. Takkan pernah. Itu dirilis kemarin Selasa ya, tanggal 9 juga sama. Baru saja. Bertepatan dengan Hari Musik Hari Musik Nasional. Oke, pas Hari Musik Nasional kemarin hari Selasa tanggal 9 mereka merilis lagu keduanya yang berjudul Takkan Pernah. Sendiri Mas Fauzi. Oke, ceritanya tentang apa itu? Takkan Pernah dulu. Ceritanya itu tentang ngeyakinin seseorang buat akan selalu di sampingnya, kayak gitu, bisa menyembuhkan luka-lukanya ya, buat lagu kumpul-kumpul. Oke, orang yang patah hati ceritanya. Iya, yang itu menceritakan orang yang sedang jadi supaya lebih mudah membayangkan ada cewek nih patah hati, Fauza datang nih, kiri gitu. Udahlah, aku tak akan pernah menyakitimu. Mari kita menyakiti berdua. kurang lebih begitu. Begitu ya. Kalimat-kalimat buaya dan berdua. Terus itu inspirasinya dari mana? Kalau dia kata-katanya itu. Inspirasinya sih dari ada temanku yang kayak gitu, maksudnya kayak yakin. Aku kan kadang kalau bingung inspirasi kan aku lihat orang lain, aku coba tanya. Bukan pengalaman pribadi. Bukan. Kecewa saya. Kan aku lihat kayak gitu terus dia cerita terus kayaknya ini bisa jadi bikin lagu. Oke. Sebenarnya pas bikinnya itu belum jadi utuh, itu kayak nyusun puzzle, cuma dapat verse, ref, tapi kalimat berikutnya masih belum. Terus pas aku kumpul sama Evana dulu sebelum vokalisnya si Yoga, dia kan lagunya udah lama sebelum lagu kedua, lagu pertama yang dirilis dibantu sama anak Evana buat nyelesain keseluruhannya ini, biar jadi utuh satu lagu. Arrangernya, musik. Gimana lagunya dinyanyikan ya? Kamu vokalis atau tugasnya dia vokal? Nyanyi. Sayangku, hapuslah air matamu, kan ku isi harimu dengan cintaku. Sayangku, bawaku dalam hidupmu, kan ku obati luka di dalam batinmu. Ini menarik ya. Lebih bagusan itu loh. Enggak, mungkin karena kurang dalam aja gitu ya. Ini vokalisnya memang luar biasa, Mas Yuda, suaranya mendayu-dayu. Tadi saya langsung wah gitu. Seperti ketika saya SMA dulu. Di depan sendiri enggak nih, saya dulu lah sekarang. Oke, menarik sekali ceritanya dan tadi dua lagu saya kira menarik semuanya, kedua-duanya, dan saya kira nanti yang kedua lebih bagus lagi gitu ya. Tapi gini, mungkin kaitannya dengan juga menangkap apa ya istilahnya itu. Berarti lama juga yang buat lagunya. Yang pertama tadi berapa lama membuat lagu kamu? Melepas rindu? Cepat.
1 jam. 1 jam jadi gila, ini berarti bisa membuat lagu banyak sekali ini. Sudah ada ya? Nanti kita bahas. Kalau Fauza berapa lama itu membuat lagu? Juga cepet sih, tapi cuma dia jadi utuh itu dibantu sama anak-anak FM. Kata-katanya kalau Fauza lebih Dalam gitu ya? dalam. Kalau kamu tolek. Tolek itu langsung gitu. Pucuk itu. Apa gitu pucuk itu? Teh pucuk. Tolong disponsori. Oke, ya bedanya mungkin karena Kak Jani mau perasaannya gitu. Pengalaman pribadi itu penting kan. Oke, ini rencana yang apa yang kedua tadi judulnya aku katakan perang ini di launching kemarin tanggal 9 sudah dalam bentuk video klip atau video lirik juga ya. Terus sudah gimana? Sudah diupload? Ada Sudah. launching apa lagi? Enggak, Atau cuma sekedar? kemarin kita cuma promo via sosial media aja. Enggak ada streaming kayak kemarin yang Januari enggak. Cuma diupload aja terus kemudian teman-teman disuruh lihat gitu. Gimana responnya? Kalau yang ini agak Drop. drop. Karena Cuman kondisi- ya agak ini juga sih, maksudnya nggak jauh-jauh. Cuma turun tapi nggak jauh. Karena promosinya kurang. Ya, yang ya, pertama itu karena waktu, Iya. lebih ke waktu kita. Saya lihat yang pertama itu hebat. Wah, gimana nih? Wah, luar biasa nih. Oke, ada apa tadi mau bilang apa? Oh enggak, lagunya itu udah apa sebenarnya, lagunya itu pernah dipublish dulu sebelum Udah pernah dipublish Iya, di awal. awal. Takkan meraih. Pas sempat dibawakan juga. Oke, udah pernah Maret 2020 ya. Jadi kedua-dua ini udah vokalnya juga semua ya. Yang baru Yang baru itu udah ya. Kita juga upload di digital platform, jadi nggak cuma di YouTube, Semuanya gitu ya. semuanya ada Joox, Spotify. Udah Apple didaftarkan Music. ini ya apa namanya? Copyright Sudah, Sudah. sudah. Ini mantap, berarti sudah bisa mencari penghasilan dari membuat lagu. Wah sih. Video klip itu. nanti ketiga proses Kalau lagu berikutnya. Enggak, sebenarnya tadi saya kembali ke yang pertanyaan pertama yang belum terjawab sebenarnya ketika teman-teman Evana milik pop Melayu. Padahal kalau kita bicara masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ya biasanya semuanya bencana bro. Bro, itu kenapa itu? Nggak takut bersaing dengan genre musik itu atau memang kemudian pilihannya atau karena mungkin lingkungan. Karena di lingkungan kita itu kebanyakan sudah nggak ada yang main di situ. Padahal misalnya kalau aku pribadi aku senang gitu main lagu-lagu pop Melayu itu suka. Terus di mana beberapa lingkungan kita tuh jarang yang main itu. Bahkan kita juga meriset tadi seperti yang Fauza bilang tadi di kota misalnya kita di Jogja terutama ya udah nggak ada band yang mungkin sama Fokus gitu ya. udah Iya sih aku sepakat. era ini udah banyak di indie. Terus kita kalau masukin major juga sudah kelasnya juga beda. Grup pop Melayu juga nggak ada. Sudah sama-sama. Terutama Bantul kita sudah Oh iya, merasuki. Di Habis. Bantul juga kita udah ngecek sama sekali nggak ada. habis kalau di Bantul. Jadi kalau istilahnya kalau kita cari sayang itu nggak ada. Justru karena nggak ada. Nggak ada. Diambil karena nggak ada kalau ada Nggak ada. susah ini. Intinya kita memainkan apa yang kita suka, apa yang kita nyaman. Kebetulan yang lain nggak ada ya. Dan kita percaya kalau semua genre itu ada pasarnya Pasti. Jadi Dan sebenarnya bisa berubah-ubah kok. Kalau Iya. kalau bicara karena ini kan cuma masalah tren aja. Iya, masalah tren aja. Kalau bicara apa tadi itu sekarang ini baru suka koplo, nanti ada pop yang bagus ya, lari ke pop. Nanti kalau saya mau makan rock yang bagus, rock musik rock, rock, ya bagus orang akan lari ke situ gitu. Ya, ini branding aja ya kira-kira. Kemudian publikasi dan seterusnya gitu. Tapi juga asing nggak nyanyikan lagunya mereka berdua? Asik, asik. Soalnya sebelum saya masuk Evana emang genre saya, genre itu Emang emang bicara khusus untuk dua lagu tadi yang satu. Oh, asik sih. Kalau biasa garapannya lagunya. Tak jebak ya. Nanti habis ini bisa. Semua dua-duanya asik. Asik Dua-duanya nyaman. Cuman kan emang beda tempo kan. Kalau buatannya Mas Agung kan lebih up, lebih cepet ya, lebih riang gitu. Kalau buatannya Mas Fauza lebih syahdu, lebih Kan setiap bawain lagu juga kita harus pakai perasaan. Ya. Jadi Maksud saya itu. masuk di sebuah lagunya itu yang Iya. kayak lagu yang ketiga kita kan ada lagu ketiga itu. Oh, ada lagu itu. Ada. Belum di launching ya? Belum take. Pan proses. Kita Prosesnya dia mau masuk di vokalnya di itu harus dia harus menjiwai sampai detik ini belum masuk. Oke. Tapi udah ya.
belum. Sudah dijadwalkan. Oh, udah dijadwalkan, berarti udah masuk berarti. Jadi, Padahal udah dari bulan Januari juga kan ya? Dari Januari kan. lagu ketiga kapan punya? Insya Allah mungkin 3 bulan lagi. Oke, 3 bulan lagi. Masih Karena cukup. prosesnya panjang. Sama video klipnya juga. Kan kita kemasannya agak lebih beda lagi. Difokuskan sekalian, Iya. kemudian digarap gitu ya. Kalau proses-proses ke depan setelah di, bulan ini launching lagu kedua, 3 bulan lagi launching lagu ketiga, kira-kira bayangan ke depan Evana ini apa sih sebenarnya? Secara garis besar umum targetnya sebenarnya apa? Sebenarnya udah ada patokannya sih, udah ada target. Ya kita lihat situasinya dulu karena keadaan kita kan juga dalam pandemi kayak gini kan kita nggak bisa main out keluar uang. Cuman kalau fokus kita di belakang layar itu kita sudah OTW untuk album. Oke. Kita udah tracking di lagu ketiga, cuma vokalnya belum karena tadi yang ada teknis di vokal karena harus menjiwai. Tapi untuk lagunya udah ada. Berarti materi konten itu sudah Materinya udah masuk semua. Tinggal kita udah kontrak sama sebuah studio rekaman juga. Satu album itu di situ semua. Tinggal waktunya aja. Kalau ngomong-ngomong sekarang rekam itu mahal nggak sih? Kalau Dulu kayak ngomong mahal banget, per jam macam-macam. sip-sipan. Sip-sip. Tapi kalau sekarang tergantung tempatnya. Oh, gitu ya. Kalau Kerjasama kalau gitu. kita kerjasamanya karena udah sama teman terus kita juga ngajuin gimana kalau ya kayak sponsor itu. Berarti kalau selama ini kalau bicara manajerial gitu, Evana ini kemudian siapa yang memanajeri apa ya, mendonasi keuangannya atau personal atau bantingan atau bagaimana? Masih sama seperti band pada umumnya, band indie terutama ya. Iya. Kita nggak masuk level yang masih patungan lah. Oke. Terus kebetulan kita juga punya tim, kita punya tim. Kita ada Mbak Fitri Awisnu, dia sebagai road manager. Oke. Terus ada Fauzan, bukan Fauzan, Iya. dia fotografer. Ada Tanti, dia videografer. Oke. Berarti sebenarnya lengkap punya, Iya. tinggal pancal itu. Cuman malah justru kita ketakutannya ketika nanti pandemi itu selesai, terus kita manggung kita nggak punya teknisi di instrumen. Gitu. Ah. Krunya mah belum Krunya belum ada. Kan bisa. Belakang masih bisa Ya, masuk. ya. Tapi kalau konten penting saya. Nah, itu. Kita juga nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Tapi enggak, bayangan Evana sendiri sebenarnya lebih ke kalau sekarang selling album berat nih. Mm-mm. Maksudnya jualan rekaman CD atau kaset. Tapi kita tetap jualan. Tetap jualan. Kita fisik tetap masih jualan, terus digital juga pasti. Digital ya. Cuman mungkin kalau di fisik kita membatasi, karena kita juga melihat kan maksudnya kondisi selling di mana di Indonesia terutama ya, pembajakan dan segala macam. Pasti. Jadi kita akan membatasi, mungkin benar-benar dikit tapi tetap maksimal gitu. Karya itu didengarkan. Makanya sebenarnya pertanyaanku tentang kedepannya planning ini bagaimana itu, apakah kemudian ada juga loh teman-teman yang sama sekali tidak mengeluarkan CD fisik, kaset atau apa itu, enggak, tapi dia fokusnya ke YouTube misalnya. Udah saya di YouTube aja, yang penting terakreditasi apa jenenge namanya, terdaftar legalitasnya copyright itu udah selesai sebenarnya. Atau begitu atau gimana? Enggak, tetap fisik, karena kan cara pemasaran mungkin beberapa teman-teman yang lain juga berbeda-beda. Tapi untuk Evana mungkin karena kita lebih ke momentum, memorial lah. Oke. Jadi kita pengen punya sesuatu yang suatu saat nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh orang tuh tahu tuh kita pernah album kita. Kita kan nggak tahu misalkan kejadian yang kita nggak enak mungkin kita bubar atau ya semoga aja enggak, karena doa kita pasti yang baik-baik gitu. Cuman kan siapa tahu nanti anak cucu kita tuh tahu kalau kita tuh pernah sejarahnya gitu ya. Dan ini benarnya jelas sendiri. Tinggal bungkusnya doang. Bahwa kita ke depannya nanti juga mungkin karya-karya kita sendiri. Iya, betul. Kalau punya karya artinya ada hal yang terukur ke depannya seperti apa. Tapi jual albumnya fisik ya, kemudian di YouTube ya, Digital ya, semua. digital ya, manggung. Manggung pasti kalau pandeminya selesai. Karena karena apa ya? Menurutku musik band ataupun apa lah, grup musik kalau manggung nggak asik. Menurut saya itu paling asik kan manggung ya, ketemu fans, ketemu audiens, sesuatu. Kalau enggak, waduh ngapain itu? Ya susah, kamu soal jualan suara tok gitu. Oke, mungkin ada mimpi-mimpi lain mungkin yang mau disampaikan Pak Ustaz juga. Ya untuk Evana ini. Ya, yang pasti
selain bahagiain orang tua ya aja gitu. Pasti. Jadi yang berguna untuk teman-teman semua. Tapi dengan bicara tadi sudah bilang tentang pembajakan marah dan seterusnya, sebenarnya apa ya? Khawatir nggak sih sebenarnya ketika lagunya Ivana nanti terbaca atau wah kan sampai mudah ya? Kalau aku pribadi enggak sih, karena ya jalan rezeki itu udah masing-masing. Oke, siap. Terutama kalau misal pun dibaca pun kita juga kena imbasnya, terkenal. Ya pasti ya. Apa kok dibaca? Yang penting yang baca nanti 1 triliun keping nggak? Tahu kan terkenal. Tapi kebanyakan teman-teman band pop matinya di situ loh, mas itu. Mereka belum baru mau naik aja sudah pada hancur karena dibajak, malah mungkin karena juga lagunya tidak easy listening, tidak didengar orang. Kalau kepercayaan di Ivana sendiri terhadap lagu-lagunya kira-kira gimana mas? Kansnya mas, dengan lagu-lagu paling enggak dari 1-2 yang sudah ada ini ke depan perkiraannya akan meletus apa sih gue deh. Harapannya gitu. Ini rada kalian pertanyaannya. Intinya kalau dari kami itu berkarya dengan hati aja, berkarya dengan tulus. Apa yang kita keluarkan kita berharap bisa berkenan di hati pendengar, di hati teman-teman. Nanti maksudnya sukacita yang kita tebarkan itu pasti akan berbalik ke kita juga gitu. Jadi kita nggak yang terlalu detail soal apa ya pembajakan itu nggak terlalu. Prinsipnya teman-teman Ivana tetap terus berkarya, membuat sebaik mungkin ya, didengar atau tidak semoga didengar banyak orang. Terkenal atau tidak semoga terkenal. Kan gitu ya doanya ya. Oke, yang penting adalah konsistensi. Jadi mau sebagus apapun karyanya, kalau maksudnya dari bandnya nggak ada konsistensi untuk terus produktivitas, pasti akan flop juga. Iya. Kalau sebenarnya kalau pertanyaan tadi itu terakhir yang tadi tak lontarkan itu kan sebenarnya melihat situasi dan kondisi ya. Kaitannya dengan kita pandemi nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh pentas, kerumunan dan seterusnya, itu saya sempat tadi berpikir barangkali teman-teman Ivana punya rules tersendiri bagaimana memperkenalkan lagu-lagunya ke publik. Tidak harus ketemu dulu gitu, tapi kemudian publik bisa mendengarkan, datanglah paling nggak ke Ivana, YouTube-nya Ivana gitu, kemudian mendengarkan, download, baca. Soalnya dulu gini, ini kalau aku bicara zaman masa lalu, dulu juga pernah punya band, itu satu lagu itu tidak, kalau dulu nggak ada YouTube, nggak ada, terus MP3 gitu. MP3 bacakannya lewat MP3. MP3-nya tuh yang baca ribuan gitu. Kalau kita pentas itu pasti orang tahu lagunya dan bisa kur gitu. Tapi mereka nggak pernah tahu loh siapa yang nyanyi, jelek orangnya. Kayak gitu kan menarik gitu. Sosok-sosok ghost gitu. Sosok ghost nggak tahu lagunya kok menarik ya, padahal orangnya buru-buru bicara jelek. Orangnya tua-tua semua. Dikira anak muda. Ini kan maksud saya kemudian itu menjadi justru karena saat itu adanya pembajakan di MP3 malah udah digunakan aja. Apa itu taktik kita untuk memperkenalkan produk kan? Apakah kemudian teman-teman Ivana juga melakukan cara gitu, maksud saya tadi itu misalnya kemudian membuzzer di YouTube-nya supaya mereka itu banyak orang yang dengar. Kalau aku ngalir aja. Ngalir. Mau dibaca monggo, enggak cuma apa. Kalau langkah-langkah publikasinya lewat mana aja selama ini yang dilakukan? Kemarin ada Data Rakyat, teman-teman aku lihat di Sosial media masing-masing itu ya. Kita juga maksudnya di sosial media nggak hanya sekedar posting, kita juga mengkonsep. Kalau dari Instagram itu biasanya feed, dari segi feeds kita benar-benar konsep, mungkin segi warna atau segi editingnya gitu. Kita benar-benar konsep itu. Sama dari channel YouTube-nya kita juga istilahnya jangan terlalu nyampang untuk upload apapun kegiatan gitu. Tidak harus semua diupload ya, ya, tidak harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Yang menarik aja, soalnya kan orang luar yang belum tahu Ivana nanti kalau semua datang ke channel kita atau ke Instagram kita, kalau tampilan dari luar aja kurang menarik, nggak bakal betah gitu. Iya, nggak bakal nyaman. Nah, buat mereka nyaman dari situ. Ada hal lain yang disampaikan Pak Uzam mungkin berurutan sebelum nanti kita tutup, kita minta Dika untuk nyanyi agak utuh untuk lagu yang kedua ini. Makanya semoga banyak yang mendengarkan lagu Ivana dan tahu Ivana. Ya itu aja. Oke. Ketanya koma ya. Kalimatmu tuh koma lah.
Ya itu aja. Aduh. Oke, Gung. Apapun yang terbaik buat Evana sih. Oke. Simpel. Oke. Ini juga harapannya. Harapanku untuk Evana, untuk Evana semoga terus untuk mengeluarkan karya-karya dan Dapat investor. oke, jangan berhenti aja. Siapa tahu nanti digandeng ya. Iya. Nggak tahu kan rezekinya, maksudnya kita booming di lagu beberapa, Iya. di album beberapa, yang ini jangan berhenti. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol lebih dari setengah jam nih. Tapi kalau mau ngobrol 1 jam lagi kayaknya teman-teman bingung. Karena bukan sebenarnya banyak yang pengen diceritakan, tapi saya kira kita close saja. Ini biar pendek tapi mengenai. Tapi sebelum ditutup, ayo Bung Yuga bisa menyanyikan Roto Utuh gitu untuk single keduanya tanpa harus tidak harus terasa ini gitu. Biar asik-asikan aja gitu. Aku tak tahu sampai kapan rasa di hatiku bertahan. Yang aku tahu, ku mencintaimu saat ini. Sayangku, hapuslah air matamu, kan ku isi harimu dengan cintaku. Sayangku, bawaku dalam hidupmu, kan ku obati luka di dalam batinmu. Oke, semoga teman-teman Evana tetap bisa bertahan dan berkembang maju di tengah-tengah pandemi COVID ini, dan nanti kita berharap sama-sama berdoa COVID-19 selesai segera kondusif untuk kita berkarya, karena orang seniman kalau tidak berkumpul ya bukan seniman. Masa dewe-dewe. Kita perlu semoga bisa segera bertemu dengan para audiens, maksud saya seperti itu tadi. Dan jangan lupa teman-teman bisa untuk mengunjungi yang ingin tahu lebih banyak lagu-lagunya Evana, aktivitasnya seperti apa, silakan mengunjungi YouTube-nya Evana Band. Official nggak? Ya. Official. Evana Band. Official. Oke, silakan di googling dan ditemukan di YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di Bang Teddy Way selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku, bawaku dalam hidupmu, kan ku obati luka di dalam batinmu.